Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan kali ini kita akan membahas nasihat daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu orang yang tegas di dalam permasalahan Islam, dan saking tegasnya di dalam masalah Islam, jangankan para sahabat, jangankan manusia, syaitan saja takut untuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Dan apabila Sayyidina Umar berjalan di satu jalanan, kemudian ada syaitan juga di situ, maka syaitan pun akan lari dari hadapan Sayyidina Umar. Nah, kalau syaitan saja lari, apalagi manusia yang nakal-nakal itu. Dan salah satu karamah daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, saking tegasnya beliau, pernah ketika beliau jadi khalifah, pada saat itu beliau berjalan di kota Madinah. Tiba-tiba kota Madinah itu ada gempa, bergoyang kota Madinah. Sayyidina Umar lagi jalan dengan tongkatnya. Kemudian ketika melihat Sayyidina Umar ini bumi gempa, goyang, bumi itu dipukul, jar orang Banjar dicatok, dipukul sama tongkatnya, ya. Sayyidina Umar jalan, pukul, tepak. Lalu diomongin sama Sayyidina Umar, hei bumi, kenapa kamu bergoyang-goyang? Apakah kamu ini merasa aku kurang adil menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi khalifah di Madinah ini sampai engkau bergoyang? Dimarahin itu bumi, akhirnya bumi itu pun jadi tenang. Oh, ya. Bisa. Jadi kadang orang-orang wali itu terkadang dia berkomunikasi dengan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa masuk akal. Tapi wali bukan yang lagi heboh sekarang ini, yang bisa bicara sama semut, sama malaikat, sama apa. Itu bukan wali, itu wala itu, ya. Yang mempercayainya juga bebungulan tambuk juga, ya. Nah, itu ya, ala kulli hal. Dan sebenarnya kalau kita kepingin mengetahui orang itu wali atau tidak, itu sangat gampang sekali. Walaupun kita tidak kenal, ya. Wali itu bukan berarti orang itu sakti, ya. Wali itu bukan tandanya terbang, bisa berjalan di atas air, jalan di atas dinding. Nah, wali itu bukan seperti itu. Kalau semua orang wali itu dikatakan tandanya bisa jalan di atas air, definisi wali umpama orang wali itu artinya bisa jalan di atas air, wah repot ini. Nanti kalau definisi seperti itu, kodok bisa jalan di atas air, ular air bisa jalan di atas air, buaya bisa jalan di atas air, apakah itu wali? Enggak. Kalau wali itu tandanya bisa jalan di atas dinding, repot juga. Cicak, ketowa, apa semuanya bisa jalan di dinding. Kalau wali itu tandanya bisa terbang, lalat, nyamuk, burung, apa aja bisa terbang. Itu bukan wali, itu belum tentu wali. Jadi wali itu bukan menunjukkan karamah. Kita ingin mengetahui otak orang itu wali, gampang sekali. Apa itu? Kalau kita ngelihat dia nih, apakah kita kenal atau tidak kita kenal? Ngelihat orang itu, jangankan langsung lihat fotonya saja. Lihat fotonya saja nih.
hati kita langsung tergeletek, hati kita ini langsung kontak dengan Allah Ta'ala. Kita ingat mati, kita ingat dosa, kita ingat Allah Ta'ala. Ketahuilah, orang itu adalah wali min auliya Allah. Wali itu maksudnya kekasih. Wali itu artinya kekasih. Kontak kita gitu. Kayak zaman sekarang ini apa namanya? Itu orang yang di mobil-mobil itu, nah apa? Kalau kita taruh HP di tempat itu, enggak usah pakai kabel, langsung connect begitu. Ya, atau Bluetooth, dibuka Bluetooth. Ketika Bluetooth seseorang dibuka, kita buka tek langsung connect begitu. Tanpa pakai kabel-kabelan. Nah, itu begitu wali. Jadi kalau kita ngelihat orang, walaupun kita nggak kenal, walaupun belum pernah melihat sebelumnya, tiba-tiba pas kita lihat orang itu, hati kita kontak dengan Allah Ta'ala. Ingat mati, ingat dosa, ingat kepada Allah Ta'ala, ingat akhirat. Tiba-tiba menangis, ini air mata, rindu dengan Allah Ta'ala, rindu dengan Nabi. Itu orang adalah kekasih Allah. Tapi sebaliknya nih, kalau kita ngelihat orang, ingat juga kita, tapi bukan ingat sama Allah, ingat dengan setan, timbul di pikiran kita ini, naudzubillah min dzalik, nasallallahu salamu alafiyah, timbul dalam pikiran ingin berbuat maksiat, ingin berzina, ingin mabok, ingin macam-macam. Itu juga wali, tapi walinya setan, kekasihnya setan. Dia koneknya ke setan tadinya, koneknya ke iblis dia. Nah itu gampang sekali kita ngelihat orang wali itu. Dan kalau kita mau tahu sifatnya dia, itu konek ya, kita ini konek dengan dia. Dan kalau kita ingin tahu apakah itu orang kekasih Allah atau tidak, ingin tahu tuh apakah ini orang wali atau tidak, kita bisa lihat sifatnya. Ada dua sifat yang paling menonjol. Semua wali kekasih Allah pasti mempunyai sifat ini. Kalau dia tidak punya sifat ini, itu bukan wali Allah. Kalau soal ibadah yang wajib itu jangan ditanya, dia masih ngerjakan. Kalau ibadah yang sunnah, ala kulli hal, seseorang itu mungkin ada mempunyai satu ibadah amaliyah yang dia tidak banyak, tapi ada satu amaliyah yang menjadikan gara-gara amaliyah itu dia mempunyai pangkat di sisi Allah. Jadi orang itu ingin mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak banyak melakukan ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib jangan ditanya lagi, tidak banyak melakukan ibadah sunnah, tapi ada satu ibadah yang dia continue, istiqamah bahasa kitanya. Makanya dalam perkataan para aulia Allah itu, al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah, continue di dalam melaksanakan ibadah itu lebih baik, lebih afdal daripada orang yang mempunyai 1000 karamah. Bisa terbang, bisa ini, bisa itu, lebih afdal yang ini nih, yang istiqamah tadi. Kita tidak seperti Nabi kuat dalam ibadah. Nabi salat sunnah lama kalau berdiri, kakinya sampai bengkak. Kita mungkin nggak kuat. Nabi kalau salat sendirian ya, salat sunnah, 1 rakaat itu 1 surah, 1 Al-Baqarah. 2 rakaat sambung lagi Ali Imran, 3 rakaat An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Nabi sendirian salat begitu. Tapi kalau zaman dah juga santai-santai saja. Kita nggak kuat seperti itu. Kita nggak kuat puasa seperti Nabi. Nabi puasa itu sebulan itu bisa beberapa kali puasa. Yang jelas puasa putih, awal bulan, akhir bulan, Senin, Kemis, banyak Nabi puasa. Kita nggak tahan seperti itu. Ingatnya Nabi kepada Allah Ta'ala jauh dengan kita. Ingat kita ini banyak lupanya daripada ingatnya kepada Allah. Tapi kalau kita punya satu amaliyah sunnah, sekali lagi yang wajib jangan ditanya. Kalau yang wajib itu mah sudah menjadi suatu kewajiban semuanya. Yang sunnah, kita punya satu amaliyah yang sunnah saja, walaupun satu, tapi itu continue. Dari satu ibadah tadi maka Allah akan cinta kepada hamba tadi. Apalagi kalau bisa banyak. Kita punya amaliyah umpama sedekah. Saya tidak mampu kuat sholat, saya tidak mampu puasa, tapi saya kuat sedekah. Ada orang seperti itu, ditanya kamu puasa, oh udah kuat puasa, artinya puasa sunnah nih. Kalau puasa sunnah nggak kuat, sholat apalagi pengajian nggak bisa, aku sibuk. Tapi kalau masalah sedekah,
Itu nggak bisa, nggak main-main. Sedekahnya itu ada sedekah yang sedekah rutinan, ada sedekah dadakan. Kalau rutinan dia umpama sehari bisa 100.000, kalau sudah dadakan tuh main juta-juta. Ada orang yang dapat kekasih, yakni diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya lewat pintu itu. Lewat pintu itu. Ada orang yang mempunyai pangkat di sisi Allah menjadi kekasih Allah, wali bahasa kita, lewat zikir, ada lewat sholawat, ada seperti itu, ada lewat ilmu, ada lewat sholat sunnah, ada lewat puasa, bermacam-macam. Makanya di surga itu kan ada pintunya, ada pintu sedekah, babus sedekah, babur rayyan, bab pintu puasa, ada babus sholat, bab sholat. Yang mana kita bisa masuk di situ? Ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah ada orang yang dipanggil oleh setiap pintu surga? Dari bab sedekah, pintu sedekah dia dipanggil, dari pintu salat dia dipanggil, dari pintu puasa dipanggil. Ada enggak ya Rasulullah? Artinya dia bukan hanya satu ibadah yang dia lakukan, tapi semuanya. Ada kata Nabi. Siapa itu? Kata sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu semua pintu surga memanggil Sayyidina Abu Bakar untuk masuk lewat pintu dia. Makanya Sayyidina Abu Bakar akhirnya apa ya? Menjadi salah satu seorang sahabat yang paling nomor satu di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mungkin nggak sekuat itu, nggak sekuat itu. Kalau kita punya satu amaliyah sunnah, itu yang kita kerjakan kontinu di situ, terus di situ. Syukur-syukur kalau kita bisa semuanya. Nah, tapi kita kembali, kalau kita ingin tahu orang itu wali kekasih Allah atau tidak, gampang sekali. Ada dua sifatnya nih. Semua wali pasti punya ini. Kalau ada orang ngaku wali nggak punya sifat ini, itu bukan wali Allah, wali syaitan itu. Apa itu? Yang pertama, orangnya rahmah. Orangnya itu kasih sayang. Kasih sayang. Sama siapa kasih sayang? Semua makhluk. Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan, ini yang musalsal, ya, hadis musalsal dengan apa namanya, dengan Rasulullah. Kalau orang belajar hadis itu biasanya hadis ini yang dipakai pertama kali untuk meriwayatkan hadis kepada seseorang. Apa itu? Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Nih, kalau orang belajar hadis biasanya ini dulu. Orang yang di dalam hatinya ada sifat kasih sayang. Ar-Rahimun, orang yang dalam hati itu ada sifat sayang, sifat rahmah. Yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang bernama Rahman tabaraka wa ta'ala akan sayang kepada dia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi semua makhluk yang ada di muka bumi, maka Allah akan perintahkan makhluknya yang di langit akan sayang kepada dia. Kalau sudah Allah perintahkan makhluknya sayang kepada dia, di bumi Allah perintahkan untuk sayang kepada dia, pastilah itu dari perintah Allah. Dan tentulah Allah akan sayang kepada dia. Itu yang disebut tadi kekasih tadi. Ya, kekasih. Dia sayang kepada makhluk Allah Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada tetangga. Bukan hanya kepada tetangga, tapi kepada semua orang Islam. Bukan hanya kepada orang Islam, bahkan kepada orang yang bukan Islam pun dia sayang. Artinya kalau ada diri seseorang ngaku wali tapi dia ada sifat dengki, sifat iri, sifat ingin mencelakai orang, baik dengan perbuatan atau dengan ucapan atau dengan pikiran, apalagi dengan doa. Nah, kan ada orang tuh marah dengan seseorang lalu dia berdoa, ya Allah hancurkan itu. Oh enggak seperti itu tuh. Para wali mereka akan mendoakan orang itu jadi baik, hatta sampai kepada orang yang berbuat maksiat tetap dia doakan. Tetap orang-orang yang seperti itu akan mendoakan mereka supaya dapat hidayah agar kembali kepada jalan Allah Ta'ala.
Sayang dia. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain, seperti binatang. Binatang, dia sayang kepada binatang itu. Pengasihan sama binatang. Lihat guru sekumpul, kalau kita lihat dalam cerita manaqib beliau tuh, riwayat beliau, cerita hidup beliau tuh, itu terkadang guru sekumpul, ya, Abah Guru Zaini itu ngambil gula pakai sendok, ya, diambil gula, ditaruh di mana tuh gula tadi? Taruh di depan rumah, taruh gitu. Taruh di depan rumah. Ditanya sama orang, kenapa guru taruh gula di situ? Bersedekah lawan semut, ya. Bersedekah lawan semut. Ya kan? Ada seorang ulama, ada yang mengatakan itu namanya Imam Ghazali, ada yang mengatakan waktu ketika beliau meninggal dunia, si ulama ini meninggal dunia, ya, dikubur, kemudian di suatu malam muridnya bermimpi bertemu dengan guru ini. Bertemu dengan guru ini, ada yang mengatakan itu Imam Ghazali. Lalu ketika bertemu, si murid ini bertanya, "Wahai guru, gimana keadaanmu di alam kubur?" Kata guru, "Alhamdulillah, Allah memberikan aku ini kenikmatan yang luar biasa. Kuburku menjadi kebun daripada kebun surga. Pokoknya nikmat sekali. Tidak ada kenikmatan yang aku pernah rasakan di muka bumi. Ini lebih hebat dari di muka bumi." Lalu sang murid bertanya, "Wahai guru, apakah itu karena ibadahmu?" "Bukan. Aku mendapatkan ini bukan gara-gara ibadah." "Apakah itu karena ilmumu?" "Bukan, bukan. Bukan karena ilmuku, bukan karena ibadahku." "Apakah karena amalmu?" "Bukan." "Lalu apa yang menyebabkan engkau bisa mendapatkan makam seperti itu?" Apa kata beliau? "Suatu ketika aku ngarang kitab. Saat itu aku ngarang kitab, aku melihat ada seekor lalat sedang hinggap di dawat bahasa kita apa ya? Tinta. Zaman dulu kan yang masih ingat ya, zaman pulpen Belanda itu. Kalau mau nulis masukkan pulpen yang segede telunjuk ini, masukkan ke dalam dawat itu apa namanya? Tinta botol. Picik, cat, masuk dia, nulis kita. Masih ingat ya? Siapa yang punya pulpen itu masih? Pulpen company gitu. Saya gitu. Aku ngelihat seekor lalat sedang apa namanya ini? Minum dawat tadi. Dia mungkin lapar entah sampai dawat aja itu apa itu? Dawatnya namanya itu, tinta itu diminumnya. Kulihat itu, kubiarkan begitu lalat tadi, dia sedang kelaparan. Tak biarin lah. Setelah itu terbang itu lalat. Nah, gara-gara itu tuh, aku mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah disebabkan masalah itu. Kasih sayang dengan seekor lalat yang kehausan. Nah, jangan juga mentang-mentang mendengar cerita ini lalu melihara lalat di rumah. Jangan juga. Taruh sampah di mana-mana. Aku mau ngasih makan lalat, ya salah juga. Maksudnya di dalam kondisi seperti itu jangan diganggu. Makanya orang Bahari itu ya, kalau ada itu binatang lagi kawin jangan diganggu. Biar aja dia kawin, lagi enak kenapa diganggu? Ya kucing lagi kawin, biar aja dia lagi senang gitu ya. Jangan diusir, jangan ributnya ya. Sama aja kita juga ribut kalau lawan bini. Ya biarkan dia lagi tenang. Ya dia lagi makan jangan diganggu, jangan apa begitu. Biarkan dia. Karena dia lagi menerima rezeki dari Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Dan ini digambarkan oleh Nabi juga dalam riwayat hadis. Kata Nabi, zaman dulu ada seseorang perempuan masuk surga gara-gara nolong seekor anjing. Gara-gara nolong seekor anjing yang sedang kehausan. Perempuannya pelacur. Gara-gara nolong itu Allah berikan hidayah, dia bertobat. Dengan taubatan nasuha, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Sebaliknya ada perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Anjing binatang najis mughalladah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita kalau melihara anjing dalam rumah, maka sang pemilik rumah itu akan berkurang setiap hari 2 qirot dari pahalanya. Apa tuh qirot? Qirot itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu kurang lebih panjangnya 7 km. Tingginya saya nggak tahu, lebarnya nggak tahu. Cuman panjangnya seperti itu kata
para ahli. Setiap hari orang yang memelihara anjing dalam rumahnya akan berkurang pahalanya 2 qirat. 2 gunung Uhud besar pahalanya hilang. Malaikat rahmat tidak masuk. Itu melihara anjing, megang anjing najis. Terus apa lagi? Apalagi makan anjing. Najis mughalladh. Saya waktu pulang haji kemarin kan lewat Singapura tuh. Dari Singapura sampai ke Balikpapan. Sampai di Balikpapan tuh saya kaget juga. Berbaris katanya. Berbaris ini yang orang datang dari Singapura. Ada apa? Berbaris pemeriksaan. Kali ini pemeriksaan apa? Pakai anjing pelacak. Anjing apa itu? Iya, anjing pelacak ya. Dia bilang nih, kata bapaknya, jangan takut Bapak Ibu, anjing ini tidak menjilat, tidak mendekat, dia cuma mencium saja. Tapi tak liatin hidungnya tuh nempel ke mana? Ke baju orang, ke tas orang. Mau dekat dengan saya jauh-jauh dikit, kata saya. Udah tenang aja Pak. Tenang bagaimana, kata saya. Ya, bukan masalah anjingnya, najisnya itu loh. Nah selesai itu saya guyon saja. Saya bilang, Pak, saya keliling kemana-mana Pak. Luar negeri saya ke Qatar, saya ke Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, Bangkok, Singapura, Malaysia. Penjagaan nggak ada pakai anjing Pak, kata saya. Nggak ada yang pakai anjing. Di sini aja ada saya. Masuk ke negara kita sendiri pakai anjing di sini. Jakarta aja saya nggak berapa kali bolak-balik ke Surabaya, Jakarta, nggak ada pakai anjing. Balikpapan aja, kata saya, hebat, kata saya. Saya bilang hebat, senang dia, padahal saya protes itu. Katanya jangan begitulah. Nah, saya anjing. Tapi bukan masalah anjingnya. Seorang perempuan tadi masuk surga bukan masalah anjing, tapi ada sifat kasih sayang dengan binatang tadi. Lah begitu juga sebaliknya, bukan masalah kucing. Melihara kucing gak ada masalah, megang kucing tidak najis, makanan, minuman dijilat sama kucing tidak jadi najis. Yang najis itu kotorannya, bulunya yang terlepas, itu najis dalam mazhab kita Syafi'i. Tidak boleh makan kucing, tapi melihara boleh. Bahkan Nabi punya kucing peliharaan namanya Moza. Tapi sekali lagi bukan masalah kucingnya, namun perempuan itu masuk neraka gara-gara tidak punya sifat kasih sayang dengan binatang tadi. Itu yang menjadikan seseorang tadi naik pangkatnya di sisi Allah atau tidak, karena apakah dia punya sayang atau tidak. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk yang lain seperti binatang. Para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah pasti punya sifat itu, punya sifat kasih sayang tadi. Bahkan bukan hanya kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, mereka tidak akan sembarang cabut. Tidak sembarang cabut. Sehingga kita lihat kalau kita datang ke Mekah, masuk ke kota Mekah, khususnya tanah haram, tidak boleh mencabut pohon-pohonan, tidak boleh. Tidak boleh memburu binatang liar. Makanya banyak burung merpati di sana. Bebas, sebebas-bebasnya. Coba kalau burung merpati itu ada di Balikpapan, habis, tidak tersisa burung merpatinya. Bebas dia. Ada yang mengatakan, tapi wallah alam, kayaknya tidak sahih ceritanya. Tapi ala kulli hal ini cuman simpang siur saja berita itu. Kalau yang di Mekah itu adalah burung merpati yang pernah nolong Nabi waktu di Jabal Sur. Nah, itu keturunan-keturunannya jadinya. Bujur kadanya wallah alam. Kan Nabi masuk Jabal Sur tuh, yang mau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, masuk beliau di Jabal Sur. Insyaallah mungkin awal 2005 atau tahun 2025 maksudnya, itu ada museum baru yang ada di Jabal Sur. Di Mekah itu berarti nanti ada 3 museum. Yang pertama Museum Wahyu, itu ada di Jabal Nur. Kemudian ada Museum Asmaul Husna atau Al-Quran, itu di Jabal Nur juga. Yang ketiga museum di Jabal Sur, itu ada juga museum nanti. Nah itu. Jadi kalau yang umrah tahun 2025, 2026, nah itu nanti banyak kunjungan yang bisa kita kunjungi, ngambil sejarah di situ.
Nah, ada yang mengatakan merpati yang ada di Mekah itu katanya dzurriyyat daripada burung merpati yang pernah nolong Nabi waktu Nabi bersembunyi di Jabal Tur. Tapi wallahu alam, benar atau tidaknya wallahu alam. Nah, kalau yang di Madinah itu adalah peliharaannya daripada Siti Fatimah. Dzurriyyatnya itu tuh. Dzurriyyatnya. Wallahu alam benar atau tidaknya. Makanya dibebaskan sana. Nah, ala kulli hal ya. Jadi jangankan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan pun itu para aulia Allah sayang dia. Sunan Kalijaga, siapa namanya? Siapa namanya waktu zaman masih nakal-nakalnya itu, Sunan Kalijaga itu. Ini cerita ya. Dia Sunan Kalijaga ini orangnya masih jiwa muda, berontak. Ini yang kaya-kaya saja yang bisa terima harta banyak, orang-orang miskin kelaparan semuanya. Jadi dia punya sifat kayak Robin Hood, ngerampok orang-orang kaya, kan gitu ceritanya ya, cerita babat tanah Jawa. Diambil hartanya, dicuri orang-orang kaya itu hartanya, yang korupsi dicuri hartanya. Lalu setelah dicuri hartanya tadi itu yang kaya-kaya ditaruh di depan rumah orang miskin. Tok tok tok. Ya tengah malam taruh beras lah, gandum apa begitu. Ketok pintunya. Tok 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 tok. Lari. Sunan Kalijaga dibuka sama orang. Siapa yang ngetok pintu? Enggak ada orangnya. Dilihat di depannya ada sembako lah bahasa kitanya. Nah, begitu tuh yang bagus. Serangan fajarnya begitu tuh. Enggak kelihatan orangnya, cuma barangnya ada. Nah, sekarang kelihatan semua serangan fajarnya. Jangankan sembakonya, amplopnya aja kelihatan. Sampai dipoto ini, dipoto itu. Orang serangan fajar. Sampai suatu ketika Sunan Kalijaga ini mencegat seseorang. Siapa yang dicegat? Sunan Bonang. Sunan Bonang. Jalan Sunan Bonang di suatu jalan dicegat sama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga masih jadi preman lah bahasa kitanya. Kata Sunan Kalijaga kepada Sunan Bonang, Kisanak, serahkan itu tongkatmu. Kata Sunan Bonang, untuk apa kau mengambil tongkatku ini? Aku ini tua, kalau aku nggak punya tongkat jatuh aku. Kata Sunan Kalijaga, aku kepingin tuh gagang tongkatmu itu terbuat dari emas. Kamu mau emas ini? Iya. Untuk apa? Untuk kubagikan itu kepada orang-orang fakir miskin. Nah, bahasa kita aja ya, kita dramatisir ini. Kata Sunan Bonang, niatmu baik tapi caramu salah. Niatmu baik, caramu salah. Niatmu baik nolong orang miskin, tapi caramu salah. Dengan cara merampok, dengan cara mencuri seperti ini salah. Nah, tapi Sunan Kalijaga tetap memaksa. Pak, diambil tongkat tadi, jatuh Sunan Bonang. Jatuh Sunan Bonang. Dilihat sama Sunan Kalijaga, emas. Nangis Sunan Bonang jatuh. Jatuh ke tanah, nangis. Kata Sunan Kalijaga, kenapa engkau menangis? Kata Sunan Bonang, aku bukan menangis bukan karena engkau rebut tongkatku. Lalu apa menyebabkan engkau menangis? Kalau bukan karena tongkat yang kurebut ini, yang ada emasnya, bukan karena itu. Lalu apa? Ini nah, ketika aku jatuh, kata Sunan Bonang, tidak sengaja aku mencabut rumput. Jatuh, tercabut rumput. Dan aku tidak ada hak untuk mencabut rumput ini. Kalau aku cabut rumput ini, maka dia akan mati. Dan ketika dia mati, dia tidak bertasbih lagi kepada Allah. Padahal semua makhluk yang ada di alam semesta ini, mereka bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semua. Itu mausul lil ghairi aqil dalam ilmu nahwu. Semua makhluk Allah Ta'ala bertasbih. Yang di langit, yang di bumi bertasbih kepada Allah. Aku mencabut rumput ini tanpa sengaja dan dia akan mati. Dan ketika dia mati, dia tidak bertasbih kepada Allah dan seakan-akan aku mencabut nyawanya dia tanpa ada hak. Mendengar kalimat itu Sunan Kalijaga tertegun. Apakah pantas orang ini dirampok? Apakah pantas orang ini dirampok? Artinya, jangankan kepada makhluk yang lain, kepada rumput aja dia sayang.
Diam sebentar Sunan Kalijaga, akhirnya kata Sunan Bonang, "Hai Kisanak, kalau kamu mau emas, jangan ambil tongkatku." Tuh, ditunjuk sama Sunan Bonang, tuh nah emas. Ditunjuknya apa? Pohon kolang kaling jadi emas, satu bukuan tuh dari atas sampai akar-akarnya jadi emas. Tertegun Sunan Kalijaga, benar nih emas. Sunan Bonang akhirnya ngambil tongkatnya, dia jalan lagi. Karena ini emas, dia naikin pohon tadi mau diambil emasnya. Tok 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 tok, kena kepala tuh pohon kolang kaling jatuh semuanya yang jadi emas. Tok 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 tok, kena kepala, pingsan. Ketika bangun, sadar, pohonnya kembali seperti biasa. Sihir bukan sihir, sulap bukan sulap, itu karamah daripada aulia Allah. Kalau beliau mau emas saja tinggal tunjuk saja, itu wali. Tapi bukan beliau ngerja dunia, dunia ngerja beliau. Tidak perlu emas dan sebagainya, tidak berharga lagi. Nabi ditawarin sama Allah, "Ya Rasulullah, wahai kekasihku, kalau engkau kepingin dunia, tunjuk aja Gunung Uhud, maka akan kujadikan gunung Uhud itu gunung emas. Tidak perlu lagi mendulang, tidak lagi perlu mencangkul, sebukuan jar orang Banjar, gunung Uhud jadi emas." Tapi Nabi mau, enggak. Wala saka fayu'tika fatarda. Aku, Allah akan berikan, wala saka fayu'tika fatarda. Allah akan memberikan kepadamu apapun sampai engkau ridha. Emas kah? Enggak, kata Nabi. Aku coba kepingin umatku semuanya masuk surga. Kata Allah, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad sampai engkau apa yang kau senangi, Allah akan berikan. Nah, itu tuh. Orang wali seperti itu. Sunan Kalijaga ngelihat begitu, emas. Coba ilmu itu diberikan ke saya tunjuk semua pohon yang ada di pesantren itu jadi emas. Tapi kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita ini masih pikirannya dunia saja. Itu. Orang yang ngaku wali, orang yang wali itu tandanya satu, itu pertama, orangnya rahmah, kasih sayang, bukan hanya kepada manusia tapi kepada binatang, bukan hanya kepada binatang tapi kepada pohon-pohonan. Satu. Yang kedua, yang kedua, tanda seseorang itu kekasih Allah adalah dia orangnya pemurah. Pemurah, bukan pelit. Jar orang kata guru sekumpul, bukan engken berajut. Nah, orangnya nggak pelit. Artinya kalau ada orang ngaku wali tapi perhitungan pelit banget. Kalau memberi itu berhitungan, kalau keselamatan di rumah itu ibarat kata yang paling murah dicari. Pokoknya yang paling murah. Sedekah itu yang paling murah. Ini belum tentu jadi wali dia. Kenapa? Karena kata guru sekumpul kata guru sekumpul, al-bakhilu aduullah. Orang pelit itu musuhnya Allah. Orang pelit itu musuhnya Allah. Bagaimana orang pelit mau jadi kekasih Allah? Nah, jadi itu tanda yang kedua kalau dia ngaku jadi wali. Lihat dua tanda ini. Yang satu dia punya sifat rahmah, yang kedua dia punya sifat dermawan. Ya, dia punya sifat dermawan. Artinya orangnya nggak pelit sama sekali. Nah, kalau ada seseorang memiliki dua sifat ini, walaupun umpama ibadahnya nggak terlalu banyak banget, paling dia cuma satu ibadah, tapi dia kontinu. Yang wajib jangan ditanya ya, yang sunnah nih. Tapi dia mempunyai dua sifat ini, ketahuilah bahwa orang itu adalah kekasih daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan Sayyidina Umar belum kita baca lagi ya. Sudah waktunya habis. Ya, ala kuliah seperti itu dulu. Ya, cukup sekian, mungkin sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya ya. Baik, sebelum kami tutup, sedikit ada informasi di pesantren kami, ada program baru. Saya setelah pulang dari haji kemarin, ini berpikir kan bulan Muharram, oh ya,
Jadi insya Allah ada program baru, ada 2 program baru. Yang pertama, maksudnya ada program baru, kami akan memberikan seseorang yang belajar di pesantren dengan gratis. Siapa yang kami gratiskan di pesantren untuk belajar? Siapa tahu bapak-bapak ya, punya tetangga, punya keluarga, mempunyai kategori ini. Kami siap menerima santri itu untuk belajar di pesantren kami dengan cara gratis. Nah, yang gratiskan kami ini ada 2 orang, ada 2 kelompok. Yang pertama, anak yatim. Jadi kalau bapak, ibu, tetangga, keluarga atau siapa saja punya anak yatim, maka kami akan gratiskan untuk belajar di pesantren kami. Tapi ada 2 syarat. Yang pertama, anak yatim ini masih tingkat SD. Maksud tingkat SD itu kelas 1, 2 sampai kelas 6. Kalau di pesantren namanya ula, di luar namanya SD. Kalau dia sudah masuk SMP atau wusta, ini tidak kita gratiskan. Yang kedua, mamanya tidak menikah lagi, baik nikah resmi ataupun nikah siri. Karena kalau seandainya sudah nikah lagi mamanya, yang tanggung jawab bukan saya lagi. Berarti yang tanggung jawab adalah bapak tirinya. Jangan cuma hanya menikahi mamanya, anaknya nggak disantunin, mamanya aja disantunin. Ya, anaknya juga dong. Karena sebaik-baik orang yang menyantuni janda adalah dengan cara menikahi. Ingat itu. Sebaik-baik seseorang yang menyantuni janda-janda, paling baiknya apa? Dengan cara menikahinya. Dan sebaik-baik menyantuni anak yatim adalah dengan menjadi bapak tirinya, alias menikahi mamanya akhirnya jadi bapak tirinya. Karena kalau cuma menyantunin saja itu sunnah ya, tapi kalau seandainya sudah menikahi ibunya, nafkahnya jadi wajib. Nah, jadi 2 syarat itu, anaknya masih di umur 12 tahun ke bawah. Kemudian yang kedua, mamanya tidak menikah lagi. Lah kenapa kita 12 tahun ke bawah? Karena anak yatim itu definisinya adalah anak masih kecil, jadi belum balik, yang meninggal bapaknya. Itu anak yatim. Kalau sudah balik bukan yatim lagi nih kita ini. Sudah bukan yatim lagi, yatim piatu sudah ya. Tapi apakah masuk itu? Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada punya tetangga dan sebagainya, silakan datang ke pesantren kalau ingin sekolah di pesantren. Kemudian yang kedua yang kita gratiskan adalah du'afa. Du'afa ini orang tidak mampu. Nah, kalau du'afa ini dari tingkat ula, usta ulia, SD, SMP kita akan gratiskan dengan 2 syarat. Yang pertama, punya surat du'afa. Kalau di Balikpapan apa namanya? Gakin apa namanya? Ya, gakin. Apa arti gakin tuh? Golongan warga miskin ya, gakin. Gakin keluarga miskin. Nah, kalau ada suratnya itu kita terima. Tingkat ula, usta ulia kita usahakan. Bahkan nanti kita usahakan mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Yang kedua, anaknya tidak bermasalah. Artinya tidak bermasalah itu jangan umpama anaknya perokok, anaknya sudah kenal dengan minum lem, anak geng, jangan masukkan pesantren. Itu masuk di rehabilitasi saja. Kalau masuk pesantren nanti kita susah mendidiknya. Padahal kita kepingin mendidik anak itu supaya jadi orang yang ya kita mencetak ulama lah di pesantren itu. Nah, jadi kalau ada 2 kategori ini, miskin, yatim dan orangnya yatim atau du'afa, kita terima. Ya. Dan itu kenapa kita punya program seperti itu? Karena memang ini ada dana khusus dari pemerintah. Dari pemerintah nanti kita majukan ke pemerintah, ini anak yatim, ini du'afa, mereka akan dapat dana itu. Tapi terus terang nanti dana ini larinya bukan ke anak, larinya itu untuk biaya dia di pesantren. Jadi dimasukkan ke dana pesantren. Dana pesantren itu, dana itu yang dikelola pesantren untuk kemaslahatan dia selama belajar. Nah, jadi kalau ada tetangga atau keluarga atau apa saja dari manapun, bukan hanya orang Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, Handil, Penajam atau luar daerah sekalipun, itu kita insya Allah menerimanya. Dan kalau seandainya tidak ada dari pemerintah, insya Allah kami pribadi insya Allah bisa saja
memberikan memberikan tunjangan kepada anak-anak yatim itu atau duafa tadi, dan pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Nah ya, jadi ini program terbaru di pesantren. Siapa tahu ada yang berminat dan silakan nanti berhubungan di pesantren. Baik, mungkin sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.